Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Kesempatan kali ini saya ingin kita menyaksikan salah satu video yang sangat luar biasa yang menurut saya jarang sekali kita dapati di Indonesia, khususnya di Indonesia, tentang perempuan yang memimpin yang menjadi imam sholat. Dan video kali ini berdurasi 2 menit akan menunjukkan kepada kita salah seorang wanita yang dimana wanita itu setelah memimpin khutbah, dia juga memimpin sholat di salah satu pertemuan para muslim dan muslimah, orang-orang Islam. Mari kita simak videonya. Raheel Reza, who led the backyard prayer, is here today as well. She does the traditional call to prayer, something else that women don't normally do. Lose sight of that. Then, as in most mosques, a sermon before the prayer. We need perseverance in everything we do. Allah rewards perseverance with success. And we have to keep going and keep going and keep going. And I'm hoping that other mosques will follow our example and that other prayers will be led by other women. And these young ladies will be the prayer leaders of tomorrow. I'm counting on you guys. We need to keep going, and we need to be willing to do it in the face of opposition, because the opposition is going to get worse before it gets better. And we all have to be prepared for that. And we all have to hold on to the fact that this is truth. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Then, the moment that'll go down in history. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah, please bless us this day. Bless us in all our efforts and our service to you. Assalamualaikum. Nice to meet you. Thank you. Assalamualaikum. Nice to meet you too. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita lihat bahwa di dalam video itu seorang wanita memimpin khutbah, setelah itu dia memimpin sholat untuk jemaah yang ada di situ. Nah, pertanyaannya adalah mengapa saya tunjukkan video ini kepada kalian? Karena kita ketahui bahwa dalam Islam itu wanita dilarang untuk menjadi imam sholat. Dan sekarang kita lihat dalam video yang tadi bahwa wanita mulai memimpin sholat. Dan juga sebelum melakukan itu dia memimpin khutbah terlebih dahulu. Alasan lain saya tunjukkan video ini kepada saudara-saudara adalah karena ada pernyataan dari salah satu video di channel seorang muslim yang menyatakan bahwa video yang tadi kita simak, itu adalah video Kristen Ortodoks Syria. Di kesempatan kali ini aku akan mereaction sebuah video yang memperlihatkan ritual sholat orang-orang Kristen Ortodoks Syria. Ya, sebenarnya selain daripada itu, ada salah satu video lagi dalam video yang dia buat terkait dengan video beberapa romo yang menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan di salah satu pondok pesantren seorang kiai, dan dibarengi dengan tarian sufi dari seorang anak muslimah, dan dia mengatakan bahwa itu bukan Islam, tetapi itu adalah Kristen Ortodoks Syria. Nah, saya tidak tahu apa maksud dia menyatakan hal tersebut atau membuat video itu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dia tidak tahu informasi yang benar tentang video yang sedang dia tampilkan dan dia komentari. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua, dia sengaja membuat video itu untuk membantah dengan sengaja bahwa itu bukan Islam. Walaupun sudah jelas di dalam video tadi yang kita simak, itu adalah benar-benar Islam. Artinya dengan kata lain bahwa dia sedang memfitnah kekristenan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa video yang tadi kita simak itu bukanlah video orang-orang Kristen Ortodoks Syria, tetapi itu benar adalah orang-orang Islam yang melakukan sholat dipimpin oleh imam yang perempuan. Jadi itu bukan Kristen Ortodoks Syria. Nah, yang saya tertarik di sini adalah mengapa wanita muslim, perempuan-perempuan muslim itu tidak bisa menjadi
imam sholat dalam Islam. Menurut Imam Syafi'i, jika perempuan menjadi imam untuk laki-laki dewasa, perempuan dan anak laki-laki, sholat perempuan dalam sholat berjamaah itu sah. Jadi kalau perempuan menjadi imam untuk laki-laki dewasa, untuk perempuan dan anak laki-laki, maka yang sah itu hanya sholat perempuan saja. Sedangkan sholat laki-laki dan anak laki-laki itu menjadi tidak sah. Sehingga jika ada perempuan menjadi imam bagi laki-laki, hal itu tidak diperbolehkan sama sekali. Karena itu akan membuat sholat laki-laki dan sholat perempuan menjadi tidak sah. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi, sumber linknya di kolom deskripsi, silakan saudara-saudara baca sendiri. Tapi pertanyaannya adalah mengapa tidak sah? Mengapa hanya karena perempuan menjadi imam, sholat itu tidak sah? Jawabannya adalah menurut Quran surah 5, surat 4, Quran surah An-Nisa 34. Ini saya pakai terjemahan yang ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki dan atau sebagian yang lain dalam kurung wanita. Dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara dalam kurung mereka. Sebenarnya dalam ayat ini juga menyatakan bahwa laki-laki boleh memukul istrinya. Tapi kita kesampingkan itu dulu, kita bahas soal wanita tidak bisa menjadi imam dalam sholat. Jadi sudah jelas ya, mengapa perempuan itu tidak boleh menjadi imam sholat. Dan kalau menjadi imam sholat, sholatnya laki-laki itu menjadi tidak sah, itu karena laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Nah, kalau kita lihat tafsir Jalalain itu mengatakan bahwa Allah melebihkan laki-laki atas wanita dari segi ilmu maupun akal budi. Jadi wanita tidak boleh menjadi imam sholat. Yang pertama alasannya tidak sah karena laki-laki adalah pemimpin dari wanita. Dan laki-laki lebih tinggi dari wanita. Itu sebabnya wanita tidak bisa menjadi imam dalam sholat. Dan itu dinyatakan dalam Quran surah An-Nisa, Quran surah 4 ayat 34. Dan tafsir Jalalain mengatakan bahwa Allah melebihkan laki-laki atas wanita, baik dari segi ilmu maupun dari akal budi. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa kalimat kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita. Itu maksudnya karena memberikan nafkah dan membela mereka. Juga karena laki-laki itu yang menjadi hakim. Ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi pemimpin, dan orang yang suka berperang, sedangkan wanita itu tidak ada. Tidak ada sama sekali seperti yang ada pada laki-laki. Jadi dengan kata lain, wanita itu manusia kelas terendah dalam kelas manusia. Pengetahuan dan akal budinya minim, tidak sebanding dengan laki-laki. Itu menurut pandangan Islam dan Allah. Saya hanya menjelaskannya. Nah, selain itu, dalam hadis, Muhammad mengatakan bahwa yang dapat memutuskan atau membatalkan atau mengganggu sholat itu adalah perempuan, anjing hitam, dan himar atau keledai. Kita bisa baca dalam hadis riwayat Ibnu Majah 942, Abu Dawud 602, dan yang paling sahih adalah Sahih Muslim 789. Jadi kalian lihat, wanita disetarakan dengan hewan dan menjadi manusia paling rendah dalam kemanusiaan Islam. Itu sebabnya wanita tidak bisa menjadi imam sholat karena hal-hal tadi yang menurut saya itu sangat merendahkan martabat perempuan itu sendiri, martabat wanita itu sendiri. Dikatakan bahwa pengetahuan dan akal budi perempuan itu di bawah laki-laki. Dan juga disetarakan perempuan atau wanita itu disetarakan dengan hewan yang membatalkan sholat. Kalian lihat, itu perempuan di dalam Islam, menurut pandangan Islam. Nah, bagaimana dengan pandangan Kristen sendiri? Sebenarnya kalau dalam Protestan, itu tidak ada masalah perempuan dan laki-laki menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pendeta, menjadi seorang imam. Karena kita sudah lihat banyak di dalam Kristen Protestan itu, maupun laki-laki, dari laki-laki maupun perempuan itu bisa menjadi seorang pendeta. Nah, memang ada gereja yang tidak mengizinkan perempuan menjadi seorang imam. Misalnya yang kita ketahui adalah
salah satu gereja yang paling umum yaitu gereja Katolik. Kita tahu bahwa mereka tidak menjadikan wanita sebagai imam dalam jabatan. Mereka tidak menjadikan wanita sebagai imam dalam jabatan itu bukan karena mereka memandang wanita sebagai makhluk yang paling rendah seperti yang kita lihat dalam Islam, dalam pandangan Islam. Tidak, melainkan lebih bersifat teologis. Saya kasih satu contoh, ini contoh saja ya. Dan saudara-saudara Katolik silakan koreksi saya kalau saya keliru dan saya mohon maaf. Saya kutip dan ini bukan persepsi saya sendiri, tetapi ini saya kutip dari salah satu link Katolik yaitu katolisitas.org. Dalam link itu dia mengatakan bahwa gereja dinyatakan sebagai seorang mempelai wanita, sedangkan Kristus adalah mempelai pria. Kita bisa baca itu dalam surat Efesus 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Nah, di dalam perayaan sakramen, terutama dalam sakramen Ekaristi dan Tobat, maka seorang imam bertindak sebagai Kristus atau in persona Christi. Dan Kristus telah dinubuatkan sebagai pria. Kita bisa baca dalam Yesaya 9 ayat 6. Lahir sebagai seorang pria, menderita, wafat, dan bangkit sebagai seorang pria. Nah, dan sebagai konsekuensi dari hal tersebut, seorang wanita tidak dapat menjadi seorang imam yang bertindak sebagai Kristus. Itu dalam pandangan Katolik. Dan kalau kita lihat, ini masih dalam kutipan dari link yang saya katakan ya. Dan kalau kita lihat, bukan berarti tidak menjadi seorang imam, maka seorang perempuan menjadi kurang kudus atau kurang berperan dalam kehidupan gereja. Ya, karena memang kita lihat bahwa di dalam Katolik ada biarawati yang juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Dan nanti kita akan lihat dalam link ini juga menuliskan hal tersebut. Misalnya, Bunda Maria adalah satu-satunya manusia setelah Kristus yang tidak bernoda. Dan Bunda Maria walaupun menjadi Bunda Kristus, dia tidak menjadi salah satu dari rasul. Kita juga melihat yang terberkati Bunda Teresa dari Kalkuta, wanita yang membangun gereja secara luar biasa. Dan begitu banyak contoh dari para wanita yang menjadi orang-orang kudus, di mana mereka secara istimewa dipakai Tuhan untuk membangun gereja dari dalam. Nah, itu kutipan dari katolisitas.org. Jadi kalian lihat, sekalipun hanya laki-laki menjadi imam dalam jabatan kekatolikan, itu tidak berarti bahwa wanita lebih rendah dari laki-laki. Karena kita tahu bahwa iman Kristen menyatakan manusia, laki-laki, dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang membedakan mereka itu adalah kodrat mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Dan satu hal lagi, dalam Katolik itu juga memandang perempuan sebagai imam, walaupun bukan imam dalam jabatan. Nanti untuk lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi sumbernya. Atau mungkin saudara-saudara boleh bertanya langsung kepada pastor di gereja Katolik setempat. Saudara Muslim juga boleh ke sana untuk mempertanyakan hal itu. Mengapa perempuan tidak bisa jadi imam dalam hal jabatan? Silakan saudara bertanya kepada pastor secara langsung di sekitar lingkungan saudara jika ada gereja Katolik. Dan pasti saudara-saudara yang Muslim akan diterima di sana. Dan untuk Protestan, saya tidak perlu jelaskan lagi karena itu sudah jelas bahwa di dalam Protestan itu laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pendeta. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.